eta khobar dari mubtada eta lillahi tetap kagungan Allah. Lil lam isinya mengandung arti tetap. Jadi puji itu hanya milik Allah saja. Makanya alogatna oke eta lillahi tetap kagungan Allah. Rabbil alamina Allah nu mana? Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam. Jadi semua Tuhan yang menjadi Tuhan di dunia ini minal masyriq dari timur ilal maghrib sampai barat adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Dan Allah itu hadirinnya Tuhan yang sangat unik Allah itu. Inilah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain itu melihatnya agama itu dengan fisik, makanya digambar gede-gede. Lihat di Yogyakarta, Tuhan saudara kita Tuhannya gede-gede dan bisa diraba, bisa di apa ya? Jadi bisa disentuh. Jadi melihat Tuhannya dengan mata ini. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu melihat Allah bukan dengan mata ini, tapi dengan qalb, dengan fuad. Ininya bedanya Tuhan kita Allah. Dan Allah itu secara harfi, secara huruf saja uniknya Allah itu di bagaimanapun akan Allah kembalinya itu. Misalnya ya, Allahu. Jadi Allah itu ingin disebut Allah, nggak mau disebut Tuhan lain. Allah tuh ingin disebut Allah. Misalnya dalam Quran surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah. Allah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, yang ngomong Rabbuna Tuhan kami itu Allahu Allah. Nah sekarang kalau lafaz Allah itu dibuang lamnya, lam yang pertama dibuang, itu masih Allah saja tetap. Berarti bacanya lillah. Mana? Itu Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dalam hadis Bapak-bapak riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa yang dawam setiap malam membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah maka akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Ditolong dibiasakan dawam setiap malam sebelum tidur baca surat Al-Baqarah ayat 2 terakhir aja, minimal 2 terakhir. Insya Allah kata Nabi, ini riwayat Imam At-Tirmidzi ya, maka orang tersebut akan dicukupkan oleh Allah. Masuk dicukupkan tuh apa ya, ya cukup rizki ya, kan kata Allah juga wakafa billahi syahida. Rizki yang bagus itu rizki yang cukup untuk ibadah, cukup untuk beli anak, cukup untuk sekolah anak, cukup untuk itu cukup. Nah itu ya. Nah sekarang lam itu dibuang lagi. Lillah jadi buang lagi lam yang pertama itu. Jadi lahu. Dibacanya bukan lihu tapi lahu. Dari mana itu? Di Quran juga ada kata lahu itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Dan seterusnya panjang sampai akhir. Sekarang lam kedua dibuang juga, tinggal hu juga Allah itu. Hu itu Allah. Misalnya qul huwallahu ahad. Qul katakan Muhammad, ini fi'il amar yang dari kata qala yaqulu qaulan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul al-amru bi ma'nal wajib. Katakan hai Muhammad, huwa hu di situ ya, huwa Tuhan itu Allahu Allah. Jadi lafaz Allah itu di bagaimanapun akan Allah saja. Tuhan lain enggak punya itu. Misalnya Tuhan apa misalnya, silakan, enggak akan bisa. Misalnya pucuk diambil hak tinggal pucuk, enggak gitu. Kalau diambil hongnya tinggal pucuk ya, bukan Tuhan itu. Pucuk aja namanya. Tapi Allah itu luar biasa. Itu ya. Ya, tolong ini penting ini kita di bulan Ramadan sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin meyakinkan Bapak dulu Allah itu di mana sih Allah itu. Yang kedua nih, tadi setelah lafaz, sekarang Allah itu secara hakiki begini. Melihat Allah, kata Nabi ini bukan kata saya. Itu bukan dengan mata ini. Kata Nabi begini, mahwal ihsan. What is the meaning ihsan? Al-ihsan an ta'budallah, kata Nabi. Ihsan itu adalah an ta'budallah, kau menyembah Allah.
Ya kan? Ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihat. Jadi kalau kita sholat, kita nggak melihat Allah secara harfiah, secara zahir. Sesungguhnya kita itu melihat Allah. Kalaupun kita fa'ilam takun taro, fa'ilahu yaro. Apabila kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Dan melihat Allah itu bukan dengan mata kita, bukan dengan mata ini, dengan mata ini, dengan mata hati. Dan mata hati itu jauh lebih tajam. Catat nih di matlab kalau bahasa santri itu. Mata hati itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan mata zahir. Contoh misalnya, di mata zahir dulu ya. Saya dulu waktu usia 15 tahun baca kitab, bukan hanya saya, Bapak juga sama lah. Usia 15 tahun baca buku, baca kitab itu masih jelas. Apalagi lihat lawan jenis yang usia 15 tahun. Gelis kawati-wati, ada marimana kacang paring angin-angin kapot kacang ya. Itu lebih jelas lagi. Sekarang kita yang sudah usia kepala 4, kepala 5, itu sudah agak berubah itu. Itu mata zahir itu begitu, mata zahir itu semakin tua semakin lemah. Itu maka nggak bisa dibantah. Mata zahir itu semakin tua semakin lemah. Bahkan anak sekarang baru usia kepala 1 sudah banyak pakai atau alat bantu sekarang. Nah, sementara mata batin, qalbun, fuad, semakin tua semakin kuat, aneh, bukan semakin lemah. Contoh misalnya, saya dulu pemain bola ya, kuliah di UIN dulu saya masih main bola, saya panggilan dulu gitu. Usia 15 tahun SMP sering tinggal sholat. Pernah bola itu dicacok oleh bapak saya itu karena saya tinggal sholat itu cacok, sampai hancur berantakan tuh bola itu sama bapak saya karena saya tinggal sholat. Dan saya tidak menyesal, biasa-biasa saja. Kenapa? Usia 15 tahun masih biasa gitu. Tapi sekarang usia saya sudah masuk kepala 5. Jangankan tinggal yang wajib, yang sunnah saja, misalnya kita kesiangan nggak tahajud, itu ada rasa penyesalan itu Bapak. Itulah yang saya maksud, mata hati semakin tua semakin tajam. Beda dengan mata ini. Makanya melihat Allah bukan dengan mata ini, dengan ini. Itulah bedanya Islam dengan agama lain. Makanya dakwah Islam itu nggak pakai sorabi, nggak pakai teh kotak, nggak pakai teh botol, nggak pakai teh celup. Laku Islam itu. Kenapa? Islam itu agama fitrah sesuai dengan kebutuhan manusia. Nggak usah diambil-ambil pakai apapun. Laku. Lihat dakwah Nabi nggak pakai apapun, laku. Diterima oleh para sahabat, oleh Ansar Muhajirin. Lihat dakwahnya para sahabat, laku diterima oleh para tabiin. Lihat dakwahnya para tabiin, laku diterima oleh tabiin. Terus sampai ke Wali Songo, sampai ke para guru-guru kita di pesantren. Saya dulu pesantren di Cirebon, nggak pernah guru saya minta duit, ya nggak pernah. Saya pernah pesantren di Al Jawami di Cilenyi di Mama Sujai, Pak Kiai Toto almarhum, nggak pernah guru saya minta duit sepeser pun. Tapi kaya guru saya. Itulah bedanya kiai ya. Kiai itu tulus ngajarnya itu. Nah ini bapak-bapak, itulah Islam. Jadi menyebarkan Islam nggak usah banyak teori. Ayo diilai kalimatillah. Insya Allah satu saat nanti ini akan paham. Nanti juga akan paham kan. Saya juga dulu waktu ngaji nggak paham. Saya dulu ngaji ini saya nggak paham ya. Sekarang dengan baca belajar, alhamdulillah paham. Baik terus ya. Wassolatu jeung ari rahmat, jeung ari kasih sayang. Wassalamu jeung kawilujengan kasalamatan. Ta'ala sayyidina mugia tetap kadunungan urang sadaya. Nah ini saya pernah dikritik oleh seseorang, kenapa kok orang NU pakai sayyidina? Gak langsung aja ala Muhammad gitu. Begini Pak, Rasulullah itu beda dengan kita ya, Muhammad itu beda dengan kita. Beda apanya? Akhlaknya. Makanya yang membedakan dakwah Islam dengan agama itu akhlak. Satu hari Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau saya manggil Anda ya Rasul, panggilnya apa? Kata sahabat, apa Sayyid Muhammad? Apa kalau bahasa kita mah apa Bapak Muhammad, Kang Muhammad, Aki Muhammad, Syekh Muhammad, apa Tuan Muhammad? Gimana kata Nabi? Kaifasi itu of to you, kumaha ente, kumaha ente. Nah sekarang sebelum ke Nabi saya nih, saya nama Zena. Saya ditanya oleh Ustadz mana? Ustadz Jenal. Kalau saya ketemu sama Ustadz di jalan nih, saya panggilnya Ustadz Jenal,
Kiai Jenal, Muhammad Jenal, Kang Jenal, Mang Jenal, Pak Jenal. Saya pasti menjawab, kumaha antum? Ente geus dewasa bisa milah-milah, kumaha ente? Jujur. Ketemu dengan saya di jalan. Jen, kemana Jen? Jen, kemana Jen? Ini kata Ustaz ini. Kira-kira etis enggak? Ini pandangan kita orang Nahdiyin ya. Etis enggak seorang murid ke guru bilang nama Jen, kemana Jen? Enggak. Sama. Sahabat juga begitu. Nabi Muhammad kan bilang, gimana kamu aja? Masa sahabat bilang gini, Muhammad sini, Muhammad ta'al. Pastilah bilang, ya Sayyid Muhammad. Kenapa? Rasul. Jadi Rasulullah itu adalah seorang manusia yang tidak gila hormat, tapi Rasul juga di sisi lain kalau dihormat juga tidak akan marah. Contoh, ini ngaji nih ya, di buku nggak ada di buku. Ini nggak ada di pesantren ya. Misalnya begini, saya namu ke Pak Romani. Saya namu nih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, Pak Jenal, saya mangga lebat. Masuk saya namu. Karena itu mungkin saya dianggap guru atau teman lah gitu ya. Beliau kan enggak cukup mangga lebat, enggak. Pasti beliau tuh bahasa Sunda mah kucak kicuk itu dia milih leueun kan. Ya Allah, cai bawa segala teh. Kumaha cek saya teh? Pak Haji atau sekedah ngarepot, repot. Atau saya atas sekedah. Kira-kira kalau Pak Haji tuh maksa ngambil leueun lah. Ada ya macam-macam lah. Saya marah enggak? Ini kan kata saya tuh Pak Haji entos teu kenging ngarepotkeun, teu kedah ngarepotkeun atos we. Kami atas emang. Tapi ini maksa nyuguhan. Kira-kira saya marah enggak disuguhan oleh ini? Dihormat oleh ini? Marah enggak? Enggak lah. Sama juga itu. Itulah Sayyidina. Nabi Muhammad enggak mau disebut Sayyidina, tapi kalau disebut Sayyidina enggak bakalan marah kemudian bilang kamu masuk neraka bid'ah bilang Sayyidina. Enggak ada itu. Itulah logika ilmunya tuh. Sanad ilmunya di situ. Orang kalau nggak ngaji begitu. Kalau ngaji masa sama guru, ya Allah ya Rabbi. Rasulullah itu adalah Muhammadul Basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Dilihat dari segi apapun Muhammad itu sangat berbeda. Wah, pokoknya kalau nggak bahas Nabi Muhammad mau PS kalau beres sebulan gitu. Ya terusan. Sayyidil mursalina, Nabi Muhammad itu adalah gustina, roisna, pemimpinnya para rasul. Wa ala alihi sareng mugia tetap ka keluarga nakanya Nabi, keluarga teh saha. Kalau keluarga Nabi ya ini yang Nabi yang langsung sanasab ya. Fatimah, Aisyah, Hasan, Husain, ya Hasan, Husain, terus Zainal Abidin banyak di situ intinya. Ali bin Abi Thalib itu keluarga. Nah, tapi ingat kita juga keluarga nih kata Nabi. Satu hari Rasulullah menyampaikan tausiah begini, wahai para sahabat, maukah kalian menjadi keluarga aku kata Rasulullah. Sahabat waktu itu ya jelas saja kaget, mau ya Rasulullah. Mana kata Rasulullah, sayang kalian bukan keluarga aku, kalian itu sahabat aku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau begitu keluarga anda itu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, keluarga aku adalah orang muslim, orang Islam yang hidup di zaman akhir. Mereka tidak pernah ketemu aku, mereka tidak pernah sholat dengan aku, mereka juga tidak pernah taraweh dengan aku, mereka tidak pernah bertadarus dengan aku, tapi mereka begitu cinta sering menyebut-nyebut aku. Itulah keluarga aku nanti ma'ifil jannah. Oh gitu atuh. Jadi keluarga kita ini yang begitu peduli sayang sama Nabi. Kata-kata Nabi kan orang yang sering menyebut aku itu adalah ahli surga. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, kalau sering menyebut nama Nabi Muhammad itu begini emang Muhammad apa begitu? Sering menyebut nama, kata Nabi, umat aku itu adalah diantaranya orang yang sering menyebut-nyebut nama aku. Sekarang saya tanya, apakah kalau menyebut Nabi Muhammad itu Muhammad apa gitu? Ya enggak lah. Apa? Ikuti. Apa? Tulisan para ulama sebagai pewaris Nabi. Itu sholawat. Apa sholawat badar? Apa
apa sholawat munfarijah, apa sholawat Bani Hasyim, banyak itu. Itulah yang disebut menyebut-nyebut Nabi. Aduh, luar biasa. Makanya pantas ya. Maaf Bapak, silakan Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Itu hak Bapak nggak percaya. Saya pernah mimpi Rasulullah SAW. Maaf, nggak percaya silahkan, ini lagi puasa. Kalau saya bohong berarti batal demi hukum puasa saya. Sewaktu saya di pesantren, kata guru saya, kalau kamu ingin punya kecerdasan di atas rata-rata, dawamkan sholawat. Saya ingat itu kata guru saya. Saya dawam setiap waktu sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu aja pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu 1 bulan gitu, saya mimpi, ya Allah ya Rabbi. Jadi Rasulullah itu tergambar di apa ya, digiring di apa sih namanya itu, dengan para sahabat. Jadi kalau bapak-bapak ingin tahu pakaian Rasulullah, itulah pakaian sekarang orang Arab. Ya, kalau bapak-bapak ingin tahu pakaian Rasulullah, kebesaran Rasulullah, lihatlah sekarang Raja Salman atau Raja Saudi Arabia atau orang Arab lah pada umumnya. Itulah pakaian Rasulullah. Nah sekarang bagaimana kalau kita? Ya itu beda lagi itu, nggak usah. Nanti akan saya bahas pada waktu dan gelombang yang sama. Nah jadi nggak jadi masalah pakaian itu. Jadi kalau bapak nanya seperti apa pakaian Rasul, itulah seperti orang Arab sekarang. Gitu ya. Nah itu diiring oleh para sahabat, tertulis Muhammad bercahaya. Saya nggak bisa melihat wajah Rasul karena memang silau dengan Muhammad itu. Ya Allah ya Rabbi, itu luar biasa. Jadi silahkan ya, kalau bapak-bapak ingin misalnya ketemu Rasulullah atau minimal lah bisa ke tanah suci dulu lah misalnya, insya Allah jawabkan sholawat. Berapa ya terserah bapak mau berapa. Itulah salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan sering membaca sholawat. Oke, kita teruskan dulu. Ini alat bantu ini. Nah ini. Kemarin ibu-ibu nanya ke saya, Pak Ustaz, bukankah itu bid'ah? Saya lagi widi pakai ini, ada ibu-ibu, Pak Ustaz kata guru saya itu bid'ah. Saya balik nanya, yang guru siapa Bu? Mana orangnya? Saya bilang, suruh ke saya, yang bilang bid'ah itu. Ya katanya, kata guru saya Nabi Muhammad nggak pernah pakai ini. Saya jawab, nggak usah pakai Quran, jawab lu gimana? Udah pakai hadis. Logika mantek ya. Gini, Rasulullah itu bapak-bapak ya, mengingat Allah. Jangankan waktu nyaring, waktu tidur aja Rasul ingat Allah. Makanya wiridnya nggak usah pakai alat bantu Rasul. Tidurnya saja ingat sama Allah, apalagi nyaringnya. Maka cukup begini Rasul. Sekarang kita kurang nih kita nih. Kita mati balik, bujang-bujang tidur nyaring kita ingat ke Allah orang. Jangankan lagi tidur, lagi nyaring begini tak ingat ke Allah. Allahu Akbar, tak ingat ke hutang ya kan? Allahu Akbar, lu bisa tanggal tidur. Semoga ke lebaran baru datang. Ayolah kata. Engkau Allahu Akbar tapi tidak fokus ke Allah. Rasul mah jangankan lagi sholat, lagi tidur ingat Allah. Lam yatalim qatu toha mutlaqon abadan abadasyaba aslan fi madha zamani min hudawabu falam taruk lama waqa'an babatun ala aslan fi madha zamani. Itu ya bedanya Rasulullah itu. Maka nggak usah pakai alat bantu. Nah sekarang kita, maaf bapak-bapak ya, kalau saudara kita kan wiridnya cuma Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian udah pulang. Sementara kita nih, kita kan di samping ayat wirid itu kan kita punya zikir yang khusus, ya kan? Ada yang baca, macam-macam, ada yang mendawamkan apa itu namanya Asmaul Husna, misalnya ya Latif, ya Kafi, ya Mukni, ya Fatah, ya Roza, berapa kali? Ada yang 1000 kali. Kan kalau pakai ini itu bahasa Sundanya kerok, Pak, benar. Saya sering ngawirin apa itu ya Latif, nggak pakai ini kerok pakai ini mah. Udah berapa ini? Tapi kalau pakai ini, pakainya yang 100 itu. Kan ada yang 100.
Berarti kalau misalnya Bapak ingin mewirid atau zikir dengan baca sholawat 500, gampang. Berarti tinggal 5 kali balikan yang 500 yang 100 itu, gampang selesai. Tapi kalau pakai ini kerok, udah sembarangan itu bingung. Nah ini Pak, ini filosofinya. Makanya bahasanya tasbih. Kenapa ini tasbih? Karena khususnya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, doa modern. Saya mau tanya, adakah orang yang baca Quran pakai ini? Ada nggak? Banyak. Berarti bid'ah ini juga. Nah saya sekarang tanya, kenapa ini yang membuatnya Mang Mukmin, Mang Muslim, Mang Hasan, Husain dibid'ahkan? Ini yang membuatnya si apa namanya itu Lotek Hui, Chan Ceceu, Liang Seeng, kok nggak dibid'ahkan? Enggak jujur berarti. Itu jadi kalau ini dibid'ahkan, ini juga ini lebih bid'ah. Kalau ini dibid'ahkan, ketinggalan hidup udah. Ketinggalan kereta, batul Islam mana masih. Nah ini jadi ngajinya pakai otak, pakai ilmu. Oke, kita tuliskan washabihi dan sahabat nakanya Nabi ajma'ina sakabehana nabisan. Wa tabi'ina jeung para tabi'in sadayana lahum tetap kasadayana ka para sahabat, para keluarga, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin kalayan pirang-pirang kasayan. Hasunayah sunu husnan, ihsan itu artinya kebaikannya banyak. Bi ihsanin dengan seueur bisa kasayan ila yaumiddin dugikeun ka dinten pabalasan sampai ke hari pembalasan yaitu yaumul kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Amma ba'd. Anapun sabada maca bismillah Rasulullah sallallahu fa hadza ari ieu kitab Al-Qur'an yang asal. Eta mukhtasarun dijiring kesan. Urang mah apa ya ringkesan. Fi usuluddin dina ngabahas ilmu pokok-pokok agama. Usul itu artinya pokok-pokok din agama. Jadi kitab kecil ini akan membahas tentang pokok-pokok agama Islam. Wa jumlatun jeung jumlah min furu'ihi tina cabang-cabangnya agama atau cabang-cabangnya din. Ala mazhab Imam Syafi'i netepan karena mazhab Imam Syafi'i. Nah, saya ingin bicara mazhab nih. Lagi-lagi orang ada yang mendebat saya, kenapa harus bermadhab? Sampai seorang profesor, maaf ya, saya sebutkan aja nih. Waktu itu kalau saya debat jadi terus saya bisa lulus, bisa gagal nggak lulus ya waktu itu. Saya kuliah di Uninus S3. Dosen saya, ya sebut aja saya. Ini nyebutnya bukan nyebut kebaikan. Namanya Profesor Dr. Sanusi Uwais. Beliau langsung mengatakan, kita hidup seorang muslim gak perlu bermadhab. Bingung katanya. Orang Islam itu pasnya itu gara-gara madhab katanya. Kita langsung Quran hadis saja. Oh itu Pak Profesor Sanusi Uwais itu. Jadi seakan-akan menantang mahasiswa. Saya nggak mau tuh madhab itu ngariwah kan, jangan madhab para saya gara-gara madhab gitu. Langsung aja Quran hadis. Saya langsung ini, Prof, boleh saya ngasih komentar? Boleh. Maaf Prof, menurut Imam Syafi'i yang saya pernah belajar, kembali ke Quran itu Prof harus dengan ilmunya. Nah, kalau misalnya orang awam yang tidak pernah belajar kayak kita, langsung kembali ke Quran, ke terjemah depak, bisa konyol Prof, bisa salah Prof. Karena di tafsir itu, Quran itu tafsir oleh para ulama, di situ ada ayat disebut ayat am. Ada disebut ayat khos, ada yang disebut ayat mutlak, ada yang disebut ayat muqayyad. Itu kalau nggak belajar itu bisa salah nanti mengamalkan Qurannya bisa salah. Bahkan kata Imam Syafi'i, siapa yang mengatakan kembali Quran dan hadis tanpa ilmu, maka batal demi hukum kembali Quran hadisnya itu. Oh jadi orang kan sekarang gampang kembali Quran hadis, Quran hadis kumaha ada pun pakai ilmu. Sekarang ini banyak orang, maaf ya, ini saya contoh aja nih, ini 10 contoh nih. Orang yang mengatakan kembali ke Quran hadis tapi nggak punya ilmunya, ibarat begini. Saya bukan ahli tembok nih. Keramiknya benar, ukurannya benar, semennya benar, batunya benar semua.
tapi yang masangnya saya. Kira-kira gimana? Rapi enggak? Rapi enggak? Enggak rapi. Ininya meskipun ininya benar, semuanya benar. Ragajinya benar, palunya benar, temboknya benar, semennya benar, batunya benar. Tapi gara-gara yang masangnya saya bukan ahlinya, jadi rinjul. Ngerti enggak? Sama Quran hadis juga Pak begitu. Quran hadis juga begitu. Qurannya benar, hadisnya benar, tapi ketika disampaikan oleh orang yang tidak tahu ilmunya akan rinjul, Pak. Contohnya mana? Itu yang sering mengatakan wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Siapa yang tidak berhukum pada Quran dan hadis, maka dia kafir. Contohnya Pancasila. Tuh, itu. Jadi salah jadi pasnya akhirnya. Padahal pasnya Pancasila itu Al-Quran, cuma bahasa Indonesia. Itu menurut para ulama kita. Ini Pak ya, jadi saya maksud bahwa ini penting, belajar kitab kuning ini penting Pak, untuk mengurai kebenaran ilmu Islam. Bahkan kalau kita mau jujur, ilmu-ilmu keislaman yang masih perawan adalah kitab-kitab kuning yang ditulis oleh para ulama. Nah kitab ini Pak, kita bangga. Ini kitab ditulis oleh orang Indonesia ini. Siapa? Almarhum Al-Maghfurlah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Syekh Nawawi orang Banten ini. Beliau waktu itu tahun abad 16-17. Karena ini seorang ulama pintar, cerdas, dibutuhkan di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah. Beliau pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia lagi perang, dijajah oleh Belanda. Beliau nggak bisa ngajar, dikejar-kejar oleh Belanda. Pulang lagi ke sana ke tanah suci. Mungkin di sana di Mekah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini sampai akhirnya meninggal. Dan aneh bin ajaib, Imam Nawawi masih dikenal di Timur Tengah daripada di Indonesia. Orang Indonesia banyak yang tidak mengenal Imam Nawawi. Yang mengenalnya imam besar. Imam besar dipajang gede-gede. Yang imam benar-benar imam nggak dikenal, orang yang biasa-biasa dibesar-besarkan. Gimana liur saya? Ini orang besar ini. Sangat dimuliakan di Mekah, di Madinah ini orang Indonesia ini. Makanya Indonesia itu Pak, biar negara kita bukan negara Islam, tapi prakteknya orang Arab masih hormat kepada Indonesia daripada ke Pakistan. Benar, saya waktu ke tanah suci, saya sering ngobrol dengan orang Pakistan, orang Arab itu masih lebih hormat kepada orang Indonesia daripada kepada orang Afghanistan. Kenapa? Afghanistan identik dengan perang. Leres deh. Orang Indonesia masih ragu. Sampai bilang ini orang Mekah. Ji, kata saya. Andaikan ibadah jamaah umroh dan jamaah haji kayak orang Indonesia, gak usah ada keamanan. Itu. Jadi andaikan orang ibadah haji ibadah umroh itu kayak orang Indonesia gitu, gak usah ada polisi, gak ada. Kenapa? Orang Indonesia mana narurut. Ya dan narurut Indonesia tara ngalincak ngalengkahan dulu batu. Orang makan sujud di lengkahan. Indonesia ini luar biasa Pak. Nih, saya sampai setiap ke masjid selalu dikasih kurma gitu. Gara-gara apa? Mereka tahu saya orang Indonesia. Pertama kecil, kedua bawa kepak peci. Peci ini budaya tapi membawa keberuntungan. Sarung itu membawa keberuntungan. Ya, pakailah peci dengan sarung. Kenapa? Insya Allah bapak-bapak nanti di Mekah, di Madinah akan disayang oleh sarung sana. Benar. Orang Indonesia itu dihormat pisan. Hanya saya bohong aku. Saya mau duhur, asar, maghrib, subuh, isya dibayar orang bikin kalau seminggu Gusti ini sakarun gitu. Bagikan itu saya. Itu Indonesia tuh mereka sehormat sama orang Indonesia karena tahu peci dan sarungan itu. Bahwa ini lagi orang sana nggak bid'ahkan, Pak. Saya di Mekah nggak dibid'ahkan, di Madinah juga enggak. Tapi di Indonesia kenapa dibid'ahkan? Bingung saya benar. Saya akan percaya orang sana yang lebih hebat dalam tanda kutip ilmu tafsir dan fikih. Oke, kita teruskan. Alamat Syafi'i. Nah, kenapa bernama Syafi'i? Ini Bapak-bapak ya. Mazhab yang jumhur itu ada 4. Di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Pertama, mazhab Hanafi. Kedua, mazhab Maliki. Ketiga, mazhab Syafi'i. Dan keempat, mazhab Hambali. Sekarang Bapak nanya misalnya ke saya, Pak Jenal, kenapa sih di Indonesia kok mazhabnya Syafi'i misalnya, enggak Hanafi? Begini Pak, secara kultur,
Imam Syafi'i itu sama dengan orang Indonesia kulturnya. Contoh katanya, Imam Syafi'i itu kalau di kita kalau sholat buat beduk. Tahu beduk? Dia beduk ada beduk nanti. Mana beduk? Bokol. Mana ada beduk? Suka ditabuh ya. Ditabuh. Bila orang bilang bid'ah kayak eureun sorangan. Itu budaya. Kenapa budaya diharamkan? Di dunia ini negara yang anti budaya hancur semua. Contohnya Pakistan. Pakistan itu pernah jatuh berkeping-keping itu gara-gara apa? Gara-gara dia ingin masuk Eropa, istilah-istilah Arab ditinggalkan, memakai istilah Eropa. Sekarang Pakistan tidak punya pengaruh di dunia. Karena Pakistan ingin meninggalkan budaya. Orang Indonesia itu kita harus pegang budaya, Pak. Maaf ya. Kalau kita ingin selamat, pegang secara istiqomah agama. Lestarikan budaya, gali dengan segali-galinya ilmu pengetahuan. Pegang 3 ini aja udah. Insya Allah kita selamat di akhirat. Saya ulangi. Istiqomah dengan agama, istiqomah dengan agama. Lestarikan budaya di mana kita hidup, karena itu kearifan lokal, dan gali ilmu pengetahuan. Jangan seperti ustaz di kampung. Kalau nggak dalil, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tapi beres pasapinah karawin kabeh. Itu rata-rata ustaz di kampung mah anu sapina, jurmiyah, di jandarorin, sulam munajat, kararawin, mata ketinggalan anu. Ketinggalan apa? Oh, ketinggalan ininya ilmunya. Emang ilmu Islam itu cuma sapina. Ngaji masih banyak ilmu itu. Belajarlah tafsir, belajar usul fikih biar kita ngerti. Nah ini jangan seperti ustaz di kampung, adik kabatur, belajarlah seumur hidup. Kata Nabi lagi kita lahir sampai kita meninggal. Tapi baru sahabat sapinah jurmiyah geus kararawin. Buk masantren mun sakola, nah ketinggalan. Kita jangan seperti itu. Harus kita belajar. Ya, oke ya. 3 faktor kita pegang. Istiqomah dengan agama, lestarikan budaya, gali ilmu pengetahuan. Gali, jangan merasa. Nah, ini kata Imam Ali, maaf ya. Cirinya orang terbelakang adalah orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kata ini saya selalu ingat dengan kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, orang Islam cirinya dia akan mundur. Itu diantaranya orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kalau sudah merasa cukup, bicara mahan balik, diajak ngaji kalakang ejo, ya kan? Itu karena merasa bisa ya. Nah, jadi itulah kata Imam Ali, cirinya orang mundur adalah orang sudah merasa cukup ilmu, maka kemudian tidak mau belajar. Padahal sesungguhnya dia itu masih banyak kekurangan dibandingkan dengan ilmunya. Oke, kita teruskan. Nah, jadi Imam Syafi'i itu adalah, nah contoh lagi. Ini contoh lagi. Ini hasil ijtihad Imam Syafi'i ya. Hasil ijtihad Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, niat itu fil qalbi. Ini mazhab ini. Penting. An-niyatu fil qalbi kata Imam Syafi'i. Niat itu di hati memang benar di hati Imam. Wa talafudhu, ya kan? Wa talafudhu sunnatun. Sedangkan melafadzkan niat itu sunnah. Nah inilah disebut mazhab ini. Makanya kita yang bermazhab Syafi'i baca usolli. Apa kan batal sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena usolli di luar Nih Pak, saya praktekkan. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin sebelum Allahu Akbar. Batal? Enggak. Kenapa? Usollinya di luar sholat. Itu Imam Syafi'i. Kalau usolnya di dalam baru itu batal. Misalnya Allahu Akbar. Waidul maghdubi 'alaihim waladdallin usolli fardhu. Nah, itu batal, jelas itu bid'ah itu. Itu haram. Tapi kalau usolnya di luar, kalau mau di luar sebelum sholat, mau baca usolli, mau sholawat, mau baca apapun silahkan. Untuk menghadirkan pikiran kita yang kemana-mana tadi. Ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, itu metode yang sangat tepat. Coba saya gini, saya kan punya santri yang kecil sampai yang gede punya. Anak usia 3 tahun 4 tahun langsung suruh, ayo niat, baca niat, ayo niat. Bingung kan? Betul nggak? Sok, praktekkan oleh bapak ngawuruk anak yang usia 4 tahun 5 tahun. Cek bapak teh, ayo nih belajar sholat, ayo niat dulu. Pasti, gimana niatnya Pak? Di dalam hati. Gimana hati? Bingung anak 4 tahun itu suruh niat bingung itu. Tapi kalau dilafalkan, kata gurunya teh, ayo niat.
Gimana niatnya Pak? Ayo turutan Bapak. Nawaitu sauma godin misalnya. Nah itulah, itu niat itu dilafadzkan. Apa metode pendekatan pembelajaran supaya anak lebih paham. Kecuali anak umur 50 tahun. Anak umur 50 tahun nggak perlu pakai 88 karena sudah matang. Tapi kalau anak umur 5 tahun itu perlu alat bantu, usolli dan seterusnya. Itulah kata Imam Syafi'i. Oke. Nah, sama itu sama ya samau samat samata samaina samaita samaituma samaitum samaiti samaituma samaituna samaitu aku kasih nama kitab ini kata Syekh Nawawi ini sama itu aku kasih nama kitab ini Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Riyad itu artinya taman, patamanan. Urang manaon nya taman. Badi'ah, apa Badi'ah itu? Ajengan Badi'ah itu apa? Riyadul Badi'ah itu artinya taman yang indah lah, gitulah kira-kira lah, taman indah lah kalau bahasa ya. Ada ini Ustaz Manan ya. Riyadul Badi'ah itu artinya taman yang indah. Jadi ini luar biasa. Seorang ulama ngasih nama kitab itu adalah Riyadul Badi'ah, artinya pertamanan yang indah. Ini udah habis ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena ini rutin ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan rezeki. Insyaallah bapak-bapak ya, ini kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang berilmu. Kalau tidak berilmu karena susah orang berilmu itu au muta'aliman, belajar. Meskipun yang ketiga mustami'an, mendengarkan, atau yang keempat muhibban, seneng gitu ya, meskipun nggak ngerti seneng kalau dengerin ngaji itu. Fala takun khomisan kata Nabi, janganlah menjadi golongan yang kelima, berilmu tidak, belajar kagak, menyimak tidak, cinta juga kagak. Maka itulah kata Nabi fatahlik, ciri orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mau belajar. Itu saja. Alhamdulillah, sekali lagi insyaallah di bulan Ramadan ini di hari Senin kemarin Riyadul Sholihin, hari ini Riyadul Badi'ah, besok apa besok? Bajul Arus Pak Kiai Dasuki. Kemudian hari Kamis Maqasidul Saum Pak ajengan Ramdan. Nah itu mudah-mudahan nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah SWT mengangkat Covid. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'an mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ustaz, para kiai, kita ngaji ini bukan mengejar tamat ya, tapi wawasan ya. Kalau ini mah bisa, gampang insyaallah, banyak ajengan di sini. Yang penting kita paham maksudnya kemana ini ngaji ini. Saja ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.